Jalur alternatif kian menjadi tujuan pemudik Lebaran. Selain untuk memperpendek jarak tempuh, juga untuk menghindari kemacetan. Di Lebaran 2023, sejumlah jalur alternatif disiapkan. Penambahan pelabuhan dermaga seperti Pelabuhan Ciwandan hingga jalan tol telah siap digunakan mudik. Alhamdulillah, tadi dari hasil pengecekan bersama, sudah ada beberapa penambahan terkait dengan kapasitas rest area, kemudian kapasitas tempat parkir, dan juga ada pengaturan langsung antara Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak, sehingga kemudian ini bisa bermanfaat untuk mengurangi beban terhadap resiko kepadatan yang terjadi. Sejumlah jalan tol yang difungsikan mudik Lebaran diantaranya Tol Cisandau, ruas Cimalaka-Dauan yang jaraknya sepanjang 28,2 km. Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan paket 3 pun siap digunakan mudik, mulai dari Simpang Susun Sadang hingga SS Kutanegara sepanjang 28,7 km. Kemudian Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi sepanjang 28,5 km. Tol Simpang Indralaya Muara Enim dan seksi Simpang Indralaya Prabu Mulih yang jaraknya sepanjang 63,5 km pun siap digunakan mudik Lebaran. Kapolri juga memastikan seluruh personel Polri diinstruksikan melakukan pengawalan dan penjagaan di sepanjang jalur perjalanan, baik di Pulau Sumatera maupun Jawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, saudara, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih kemudian setiap mudik kok pusatnya di Jawa? Jadi kalau kita bicara soal angka 123 juta nanti ya perkiraannya, atau kemudian tahun lalu misalnya 86 juta pemudik, 75%-nya, 3/4-nya itu ada di Pulau Jawa. Dari Jakarta mungkin ke Banten, atau mungkin Jakarta ke arah Jawa Tengah dan seterusnya. Dan beberapa titik yang harus diwaspadai, saya akan kupas di segmen ini, di paruh ini, yang mana saja yang perlu Anda waspadai, titik rawan ramai mana saja yang mungkin akan terjadi dan bagaimana cara menghindarinya. Saya akan meminta salah satu rekan saya untuk kemudian mengambil informasi, dan ini sudah kami rekam sebelumnya. Berikut ini, saudara. Pemirsa, Lebaran tinggal beberapa pekan lagi dan memang untuk saat ini jumlah dari para pemudik di tahun 2023 diperkirakan mencapai 123,8 juta orang. Kendaraan pribadi roda 4 masih menjadi pilihan tertinggi. Prediksinya ini sekitar 27,32 juta orang atau sekitar 22,7% orang akan melakukan mudik menggunakan kendaraan pribadi. Itu artinya 22,7% dari total pergerakan arus mudik yang terjadi secara keseluruhan. Dan memang untuk saat ini data dari Dinas Perhubungan Jawa Tengah tahun 2023 ini diperkirakan akan naik sekitar 50,58% atau angkanya ini sekitar 4,5 juta kendaraan. Dan hingga saat ini memang banyak masyarakat begitu yang memilih mudik lebih awal agar menghindari kepadatan arus. Berikut wawancara kami dengan sejumlah pemudik. Mas, kenapa milih lebih awal berangkatnya? Ya kebetulan pekerjaan saya itu bisa di remote ya, Mbak. Terus ada waktu dan yang jelas saya itu menghindari one way. Pertimbangan saya karena ini sih, Mbak, mumpung masih sepi aja sih, belum banyak orang mudik, jadi jalanan juga nggak terlalu padat. Kayak pas hari H mudik itu kan kita juga susah cari jalan. Dan memang diperkirakan untuk kepadatan arus ini akan terjadi di tempat saya melaporkan saat ini, terkhusus pada saat puncak dari arus mudik yang terjadi di tanggal 19 hingga 21 April mendatang. Dan hingga saat ini juga memang titik-titik kemacetan ataupun kepadatan ini diprediksi di area Jawa Tengah. Ini mulai dari arah Magelang ke Yogyakarta, kemudian Boyolali, Salatiga, dan Kartosuro. Dan masyarakat yang ingin melakukan mudik begitu dihimbau untuk memastikan para pengemudi dalam kondisi prima, kemudian kendaraan layak, serta persyaratan perjalanan sudah terpenuhi, termasuk selalu menaati rambu lalu lintas dan juga protokol kesehatan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Anissa Rizkia Fadoli Kusendarto, iNews melaporkan. Ya, itulah dari Tol Kali Kangkung di Semarang, Jawa Tengah. Saya ke Pak Menteri. Pak Menteri, saya langsung saja pertanyaannya begini.
prediksi puncak arus mudik tanggal berapa Pak? Dan apa yang akan terjadi? Tanggal 20 dan 21. Oh, itu pas 1 hari sebelum Lebaran itu? Iya, iya. Puncaknya? Puncaknya. Itu biasanya ada yang sampai malam Lebaran tuh masih. Itu Oke. tinggi sekali. Jadi ya silakan jangan di titik itu. Oke. Juga sebenarnya tanggal 18. 18, 19. Oke. 18 malam itu puncak. Makanya 18 oh, jadi puncaknya nggak cuma 1 nih ya? iya, ada 4 sebenarnya. Dulu kan 2. Dulu 2, betul. Kita bikin 4. Kita bikin kalau bisa lebih awal. Lebih awal. Sehingga spreading yang banyak itu. Ini menarik Pak. 4. Tanggal berapa aja Pak? Boleh dibocorkan ini? Yang puncak ya 18, 19, 20, 21. Oke. Itu puncak. Hindari itu. 18, 19, 20, 21 April. Jadi kalau mau sebelum 18 atau setelah sholat Idul Fitri pulang. Nah, itu Kalau bicara soal potensi kemacetannya, 18, 19, 20, 21, biar kemudian bisa dibayangkan juga. Syukur-syukur seperti tadi, saya bekerja bisa dari jauh, remote, Nah, maka saya pulang duluan besok atau pulang hari ini gitu ya. misalnya. Tapi kalau yang nggak bisa, tentu kan mereka menunggu cuti bersama. Ya, Ada 4 tadi pemirsa dikatakan Pak Menteri, 18, 19, 20, 21 April. ya. Itu potensi kemacetannya, rawan ramainya di titik mana aja Pak? Rawannya itu satu seperti yang disampaikan Pak Kakor Lantas. Pada saat masuk dari kilometer 6672 masuk ke Cikampek one way. itu ya? Ya, Cikampek. Oke. Ya. Setelah itu di Kali Kangkung, Semarang. Semarang. Ya, itu kan one way. Terus gitu. One way di Kali Kangkung biasanya lumayan ada perlambatan itu juga gitu. Kalau dibayangkan berapa kilometer mungkin Pak yang terjadi? Kemarin tahun lalu itu 3-4 kilometer. Wow, lumayan itu. Ya, ya. Jadi 3-4 kilometer sebelum gerbang tol. Setelah keluar langsung macet. Oke. Ya, jadi itu yang mungkin saya menghimbau Kapolda Jawa Tengah juga memprediksi itu terjadi dan sudah mempersiapkan cara-cara bertindak. Oke. Jadi titiknya adalah di 6667 di Cikampek. Ya, baik. Itu mungkin masuk ke gerbang tol pertama itu ya? Ya, ya. Oke. Lalu kemudian di Kali Kangkung. Kali Kangkung. Jadi dari Cikampek sampai Kali Kangkung, Cirebon segala macam Palimanan itu relatif aman lah ya. Aman, tetapi nanti dinamikanya dilihat. Komandannya Pak Kakor Iya. Lantas, karena bisa saja di tengah-tengah 18 sampai 21 tuh ada kontraflow. Nanti itu Oke. kewenangan dari polisi Baik. untuk mengatur. Biar bisa membayangkan, mungkin sekedar siap-siap 18, 19, 20, 21 puncak. Yang terjadi tadi sampaikan titik macetnya, kerawanannya adalah kilometer 66-67 di Cikampek dan selepas gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Selebihnya relatif lancar kalau kemudian tidak ada kontraflow dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan soal Jadi begini, dengan pembangunan lajur di Cikampek menjadi 4, itu artinya secara logika Cipali sudah one way. Karena di sana hanya 22. Oke. Nah, jadi yang kita rubah adalah one way yang dari kilometer 47 di Cikampek, sekarang kita mulainya di kilometer 72. Karena itu sudah 4. Itu yang saya katakan tadi, bahwa saya hanya ingin berusaha tidak sampai kontraflow. Karena di sini sudah 4, Mas. Oh, kontraflow itu alternatif terakhir lah. Kontraflow kan kita menambah soalnya. Artinya kita Iya, siap-siap iya, iya. menambah kepadatan di ujung Tempat sana. lain. Nah, ujungnya itu adalah gerbang tol kilometer 70 yang ada kantornya Jasa Marga. Iya. Biasanya teman-teman media Iya. senang di situ tuh, nunggu macetnya tuh. Nah, nanti dari sana di kilometer 72 itu akan kita one way kan. Karena pasti sudah one way. Dengan 4 lajur di Cikampek udah 4 one way. Jadi 72 sampai berapa one way-nya? One way-nya sampai Kali Kangkung 414. Jadi 72 sampai 414. Dan itu tahun kemarin sudah kita laksanakan. Oke. Nah, yang perlu diantisipasi adalah ketika Cipali one way, nah yang mau masuk ke arah Jakarta pasti tidak bisa. Solusinya adalah Solusinya mereka lewat arteri. melalui jalur arteri. Oke. Dan jangan coba sekali-sekali menunggu di pintu tol. Karena nggak tahu kapan dibukanya. Karena kita menunggu bangkitan. Maksudnya? Ada anomali pergerakan masyarakat yang biasanya kita laksanakan waktu itu datar, ternyata pasca buka puasa, Iya. pasca sholat taraweh, pasca sahur, itu meningkat. Dan indikatornya waktu itu secara fisik ketika kami ada di pos kilometer 29 induk PJR, itu bisa lihat bahwa jalur bawah dan MBZ itu padat. Oke.
Jadi kalau nungguin nggak tahu, belum tentu dibukanya kapan, nggak tahu tuh ya. Nah, kami Jadi jangan memang nunggu. kami sudah merencanakan dalam SKB itu sampai jam 24. Oke, tapi bisa tambah. Nah, ini yang saya katakan tadi, warning yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang hati-hati adalah kepada kita semua. Kami harus cermat menghitung dari traffic counting, masyarakat juga harus cermat menghitung persiapan berangkatnya. Kalaupun harus menunggu, itu di mana dan kapan. Yang kami sampaikan tadi, Cipularang, itu tidak akan ada isu seperti tahun kemarin, karena tidak kita laksanakan di kilometer 47. Jadi yang dari Cipularang bisa tetap menuju ke arah barat. Sebaliknya nanti ketika harus balik, yang dari Bekasi, Kerawang, tetap bisa ke arah timur, dan ini biasanya digunakan oleh bus-bus yang mengangkut atau mengantar penumpang, bus gratis atau rombongan. Oke. Gitu. Luar biasa tadi ya. Jadi dari kilometer 72 sampai 414 itu 300 km lebih. Ya. Itu akan satu arah. Ya, nanti sepanjang Cipali Kalikangkung. Lepas di Kalikangkung, Pak Kapolda Jawa Tengah melalui Dirlantas kami sudah melaporkan akan memberlakukan one way lokal untuk jalan menuju ke arah Jogja dan Solo, Bawen Arterinya. sana. Oh, Iya. tetap tolnya maksudnya. Jadi ada lokal, Mas. Oh, iya, Yang kita lokal. sampaikan tadi ini adalah kebijakan nasional Iya. untuk one way di Trans Jawa sampai Kalikangkung. Jadi itu harus- moga-moga membantu distribusi kendaraan, karena kalau sudah masuk ke Jawa Tengah, insya Allah ke Jawa Timur itu akan menipis. Baik. Gitu. Ini tentu saya agak deg-degan juga, jangankan Pak Menteri menjadi eksekutor ya, Pak Kakor Lantas. Saya aja membayangkan melihat angka 50 juta penambahannya saja. Dari 86 juta memang udah tinggi banget 86 juta itu. Betul. Nambah 50 juta lagi. Luar Ini luar biasa. Kita dengarkan dulu bagaimana pernyataan Presiden Jokowi terkait hal ini, Saudara. Ini saya ingatkan semuanya yang ingin mudik, hati-hati, ada lompatan yang besar. Jumlah masyarakat yang mudik dari 86 juta dari survei ini ke 123 juta. Artinya ada kenaikan kurang lebih 45%. Ini yang semuanya harus dihitung, dikalkulasi. Sehingga tadi saya menanyakan secara detail karena tidak ingin kejadian tahun yang lalu terjadi pada tahun ini. Sudah ada penambahan pelabuhan dermaga, yaitu di pelabuhan BBC dan pelabuhan Ciwandan. Ini bagus. Sehingga kapasitas penumpang bergerak dari 34.000 melompat menjadi 49.000. Ini bagus. Kemudian manajemen di lapangannya diatur, pelabuhan yang khusus untuk sepeda motor, pelabuhan yang khusus untuk mobil dan kendaraan kecil dan bus, pelabuhan yang khusus untuk kendaraan berat sudah dipisah-pisah. Ini juga sangat bagus. Hati-hati, sekali lagi hati-hati akan lonjakan pemudik. Saya masih akan bersama dengan Pak Kakor Lantas, namun Pak Menteri harus ada acara lain. Terima kasih Pak Menteri, tapi saya ingin Pak Menteri menyampaikan pesan kepada pemudik yang akan melakukan mudik ini luar biasa. Setengah penduduk Indonesia ini. Setengah penduduk Indonesia, 50% ya, silakan. Ya, Mas Hewan. Yang pertama tentu perintah Presiden harus dilaksanakan. Layani dengan baik dan kita ingin ini berkesan baik. Mudik yang berkesan baik. Ya, tetapi ada beberapa catatan. Kalau mudik ini selain lebih awal, sudah kita nyatakan berulang kali. Yang kedua adalah pemudik motor. Sekalipun kita sudah menyediakan jalan, kapal dan sebagainya, seyogyanya tidak naik motor. Seyogyanya tidak naik motor. Bahaya sekali. Ya. Yang ketiga adalah mereka pemudik yang sudah sampai di kota-kota asal. Biasanya kan hari kedua pengen ke Kopeng, pengen ke Pangandaran dan sebagainya. Wisata. Betul. Carilah bis yang sudah direm cek. Karena saya sudah lapor dengan Pak Polisi. Pak Polisi, kalau bis itu belum direm cek, di law enforcement. Tidak boleh jalan. Ya, lebih baik memilih daripada harus terhenti di jalan. Jadi selain kemacetan, keselamatan dari kendaraannya. Ya. Baik itu motor, hindari deh kalau bisa ada mudik bareng segala macam, silakan gunakan naik bus dan sebagainya, lebih aman. Betul. Yang kedua adalah
rem cek atau cek fisik daripada kendaraan umum tadi. Ya, nanti tapi pemilih yang mau rekreasi harus memilih kendaraan yang sudah direm cek. Ya. Tentu ini harus kritis juga sebagai pemudik. Harus ditanya juga mungkin Pak Menteri ya, ini bisnya sudah direm cek belum gitu misalnya? Begitu, harus begitu. Oke, atau tanya ke petugas yang lebih tahu Ya, mungkin. betul. Baik. Terima kasih Pak Menteri Budi Karya Sumadi, Pak Menteri Perhubungan. Tentu kita akan kawal terus soal ini. Ya. Mudah-mudahan ini mudik lancar, berkesan baik, Ya. dan menjadi pertaruhan yang positif bagi Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Terima kasih Pak Menteri. Kami akan segera kembali saudara dengan titik kritis dari mudik 2023 ini. Kami akan bersama nanti dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di The Prime Show with Aiman.